Halo, hai semuanya, kembali lagi di materi US IPS. Kali ini bagian ekonomi kedua ya. Nah, materi yang akan dibahas kali ini tentang permintaan, penawaran, dan juga harga dan pasar. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Misalkan pada saat awal tahun ajaran baru, maka harga bukunya mengalami kenaikan di mana masyarakat akan tetap membeli karena membutuhkan buku tersebut. Lalu ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama dari harga barang, selera konsumen, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, harga barang lain, dan ramalan masa depan. Macam-macam permintaan menurut daya beli konsumen. Pertama ada permintaan efektif, di mana permintaan yang didukung oleh daya beli dan telah terjadi transaksi. Di mana di sini permintaan itu didukung oleh konsumen yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membeli dan melakukan transaksinya. Lalu ada permintaan potensial. Permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum ada transaksi. Lalu ada permintaan absolut. Permintaan terhadap barang yang tidak didukung oleh daya beli. Jadi permintaan tersebut hanya berupa keinginan. Permintaan menurut jumlah konsumen. Di mana ada permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Lalu ada permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, di mana permintaan ini dihitung dengan menambahkan jumlah permintaan individu. Lalu ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jumlah permintaan barang atau jasa akan bertambah bila harga barang atau jasa turun. Sebaliknya, jika jumlah permintaan barang atau jasa berkurang, maka harganya naik. Ya. Lalu ada kurva permintaan di mana hubungan antara jumlah permintaan dan harga digambarkan dalam suatu grafik yang dimana disebut kurva permintaan. Di sini ada contohnya. Soalnya misalnya tabel harga wortel ya, di mana harga 15.000 jumlah barang yang diminta tuh 10 kilo, tapi kalau 12.500 itu 10 kilo, 10.000 itu 30 kilo, 7.540 kilo, kalau 5.000 50 kilo. Ya. Di sini ada kurva permintaannya, ya. Jadi makin lama kalau ketika harganya itu naik, maka permintaannya itu turun. Tapi ketika harganya itu turun, otomatis permintaannya naik. Dimana di sini kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah atau disebutnya slope negatif. Lalu ada penawaran, di mana penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang akan dijual pada waktu tertentu dengan berbagai tingkatan harga atau jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual pada waktu dan harga tertentu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, ada biaya produksi, kemajuan teknologi, harapan akan mendapatkan laba. Lalu yang terakhir, faktor ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Lalu ada hukum penawaran, di mana semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin tinggi suatu barang, maka semakin banyak barang ditawarkan. Nah, kalau permintaan tuh konsepnya untuk pembeli, tapi kalau penawaran itu konsepnya untuk penjual. Lalu ada kurva penawaran, di mana hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan dapat digambarkan dalam sebuah kurva penawaran. Contohnya seperti ini. Harganya 4.000 ditawarkan 100, harganya 5.500 ditawarkan 125, harga 6.000 ditawarkan 150, harga 7.500 ditawarkan 175 buah, harganya 9.000 ditawarkan 200 buah. Dan ini ada kurva penawarannya ya. Dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, di mana semakin tinggi harga barangnya maka semakin tinggi juga penawarannya. Lalu ada harga pasar dan juga harga keseimbangan ya. Di mana pengertiannya adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada contohnya tabel harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga permintaan 400, harga barang 80, harga permintaan 500, harga barang 70, harga permintaan 600, harga barang 60, harga permintaan 700, harga barang 50, harga permintaan 800 dengan harga barang itu 40. Lalu ada kurvanya di sini ya. Di sini titik antara permintaan dan juga penawaran. Kalau yang D itu merupakan
permintaan, sedangkan yang S itu merupakan penawaran. Nah, dan kemudian ada titik ketemunya itu yaitu di sini tengah-tengahnya ya, di mana pertemuan antara penawaran di harga 600 dan juga di jumlah barangnya 60. Lalu ada faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Pertama, permintaan terhadap suatu barang, penawaran dari produsen, selera konsumen, biaya produksi, dan harapan akan keuntungan. Lalu ada macam-macam harga, di mana ada harga subjektif, di mana perkiraan terhadap suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Penjual dan pembeli itu memiliki harga perkiraan terhadap barang yang akan dijual atau dibeli. Contohnya, menurut penjual, harga jeruknya itu sekitar 30.000 per kilo, tapi kalau menurut pembeli, harganya itu 20.000 per kilo. Nah, harga subjektif jeruk menurut penjual itu 30 kilo, harga subjektif buat pembeli itu 20.000 per kilo. Harga objektif atau harga pasar, di mana harga disetujui pembeli dan penjual berdasarkan hasil suatu tawar-menawar atas barang atau jasa. Lalu ada harga pokok, adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Harga ini disebut juga harga pokok penjualan atau HPP, di mana produsen wajib menjual barang dan HPP agar mendapatkan keuntungan. Lalu ada harga beli. Harga beli adalah harga barang atau jasa yang tertera dalam bukti pembelian barang atau jasa. Lalu ada harga jual, harga yang diperoleh oleh dari harga pokok atau HPP ditambah keuntungan yang diinginkan penjual. Lalu ada pengertian pasar. Pasar adalah tempat transaksi jual beli baik langsung maupun tidak langsung. Syarat pasar itu ada yang diperjualbelikan, ada pembeli dan menjual, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu ada macam-macam pasar berdasarkan wujudnya, di mana jenis barang yang diperjualbelikan, luas jangkauan atau distribusi, dan waktu penyelenggaraannya. Lalu ada fungsi pasar, ada fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Lalu materi selanjutnya tentang iptek dalam kegiatan perekonomian dan kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Iptek, di mana kemajuan iptek itu peranannya di bidang perekonomian, pertama di bidang produksi, untuk mendukung kegiatan produksi berhubungan dengan mesin-mesin supaya produksi itu lebih mudah dan juga cepat. Lalu distribusi, di mana mempercepat distribusi agar barang cepat sampai ke konsumen. Lalu dari segi konsumsi, di mana sekarang itu sudah banyak contohnya e-commerce atau metode belanja online, di mana konsumen lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, di mana wirausaha adalah seseorang yang mampu melihat atau menciptakan peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya untuk menciptakan keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Di mana jiwa wirausaha ini sangat diperlukan Indonesia untuk menyerap tenaga kerja ini di Indonesia ya, di mana untuk mengurangi angka pengangguran. Ada ciri-ciri dari seorang wirausaha. Pertama, memiliki kepribadian kuat, memiliki sikap mental seorang wirausaha, memiliki motivasi untuk maju dan berprestasi, memiliki kemampuan mencari informasi untuk menciptakan peluang usaha. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk materi perdagangan antar daerah, antar terpulau dan internasional akan kita bahas di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.